Pengertian pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ada banyak alasan untuk menentukan penyebab kegagalan suatu organisasi atau keberhasilan organisasi lainnya. Tetapi masalah yang selalu berulang dalam semua organisasi yang gagal adalah tidak atau kurang adanya pengawasan yang memadai. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Lebih lanjut, menurut Komarudin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksanaan aktual rencana dan awal langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana berarti. Dengan demikian, pengawasan pada hakikatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dan kenyataan atau Dasein dengan hasil yang diinginkan atau Das Sollen. Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan. Maka, tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengawasan. Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu yang pertama pengawasan internal atau ITER, yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang terdapat di dalam lingkungan unit atau organisasi lembaga yang bersangkutan. Yang kedua pengawasan eksternal atau EXTER, yang merupakan pengawasan yang atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi lembaga yang diawasinya. Yang ketiga yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Misalnya pengawasan tersebut dilakukan oleh pemerintah supaya untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan atau merugikan negara. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Misalnya pengawasan prevensi dilakukan pada akhir tahun anggaran yang dimana anggaran yang telah ditentukan lalu disampaikan laporannya. Yang keempat yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Pengawasan kebenaran formil atau pengawasan kebenaran ialah pengawasan menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dalam manajemen. Perusahaan berjalan dengan tidak terkontrol atau amburadul, karyawan tidak tertib, dan lama-lama perusahaan menjadi berantakan atau tidak karu-karuan. Tanpa sederhana, tapi sekali perusahaan yang berujung pada kehancuran hanya gara-gara sistem pengawasan yang lemah. Tanpa adanya pengawasan dalam manajemen, sudah tentu tidak akan bisa mengukur bagaimana kinerja dari karyawan. Karena itu fungsi pengawasan adalah memastikan semua usaha berjalan sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Berikut standar yang langkah-langkah dalam pengawasan, yaitu yang pertama, menentukan standar dan metode yang digunakan. Standarisasi ini harus kita letakkan sebelum karyawan bekerja, dan para karyawan harus benar-benar tahu ukuran yang digunakan dalam menilai pekerjaannya. Ada empat jenis standar yang bisa dikelompokkan secara garis besar. Yang pertama, standar fisik atau jumlah langganan, kualitas produksi, jumlah produksi. Yang kedua, standar moneter, yaitu jumlah keuntungan, laba kotor, biaya penjualan, dan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, standar waktu, yaitu batas waktu selesainya suatu pekerjaan.
Yang keempat, standar intangible, yaitu kesetiaan dan sikap pekerjaan dalam perusahaan. Langkah yang kedua yaitu pengukuran kegiatan. Setelah kita menentukan jenis standar yang terpakan, langkah selanjutnya adalah mengukur kegiatan seperti yang pertama, berapa kali pelaksanaan harus diukur, apakah setiap jam atau hari ataupun minggu. Yang kedua, dilaporkan dalam bentuk apa, atau tertulis atau telepon dan lainnya. Yang ketiga, siapa yang melakukan atau kepala bagian ataupun manajer. Langkah yang ketiga yaitu membandingkan kegiatan dengan standar. Pada tahap ini kita harus mengidentifikasi apabila ditemukan penyimpangan yang muncul. Kita harus melakukan analisis kenapa penyimpangan ini terjadi dan kenapa standar yang diterapkan tidak bisa berjalan dengan baik. Langkah yang selanjutnya itu mengoreksi. Langkah ini merupakan langkah terakhir pengawasan dalam manajemen, yaitu mengoreksi sekiranya ditemukan yang didapat memerlukan tindakan. Tindakan koreksi bisa berupa yang pertama yaitu merubah standar awal, atau bisa jadi terlalu ketinggian dan bisa juga kerendahan. Yang kedua, merubah cara pengukuran kegiatan, mungkin terlalu sering atau mungkin malah kurang. Yang ketiga, merubah cara kita dalam menganalisa. Fungsi pengawasan dalam manajemen. Saya adalah seorang manajer di salah satu perusahaan besar yang memproduksi makanan cepat saji. Sebut saja perusahaan KFC. Sebagai seorang manajer, saya memiliki tugas untuk mengawasi para karyawan yang bekerja pada divisi yang saya kelola. Saya akan mengawasi mereka agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Artinya, saya akan mengawasi mereka mulai dari awal kerja hingga pulang kerja. Saya akan mengawasi apakah mereka tepat waktu masuk kerja sesuai dengan porsinya, dan melayani pelanggan dengan baik. Jika karyawan ada yang menyimpang, saya akan mengawasinya dan mencatat hal-hal yang melenceng pada karyawan tersebut. Misalnya, karyawan ini sering sekali masuk telat. Setelah saya mengawasi karyawan tersebut dan merasa ada yang tidak beres dan berulang, maka fungsi pengarah seorang manajer akan berjalan di sini. Saya akan menegurnya, memberitahunya bahwa masuk kerja harus tepat waktu dan memberikan konsekuensi terhadap apa yang ia lakukan. Selain itu, pada fungsi pengawasan seorang manajer bukan melihat nilai minus dari karyawan saja, tetapi melihat nilai positif semua karyawan. Misalkan ada seorang karyawan yang memiliki kinerja yang sangat baik, dia rajin masuk dan memiliki kelebihan dalam melayani pelanggan. Bahkan banyak pelanggan yang datang kembali untuk membeli produk karena pelayanan dia yang ramah. Sebagai seorang pengawas, saya perlu mencatat apa saja nilai positif karyawan tersebut yang berdampak baik bagi perusahaan. Kemudian sebagai manajer yang memiliki fungsi pengarahan atau pembimbing, saya dapat mengapresiasinya agar kinerja karyawan tersebut dapat terus ia tingkatkan atau pertahankan. Apresiasi yang dapat saya berikan berupa kenaikan jabatan, bonus kerja, atau ucapan selamat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai pelaksanaan pengawasan dalam manajemen. Di awal sudah kita bahas pengertian pengawasan dalam manajemen, yaitu pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pemimpin yang harus menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan kerja masing-masing. Dalam kenyataannya, setiap pemimpin organisasi atau unit kerja akan selalu ingin berusaha mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup tanggung jawabnya. Berusaha mengetahui apa semua kegiatan sudah berlangsung sesuai perencanaan, peraturan yang berlaku dalam kebijaksanaan yang telah digariskan sebelumnya. Untuk itu, setiap pemimpin harus melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan dan yang dikerjakan oleh bawahannya. Pengawasan dalam manajemen ini penting dilakukan agar kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki. Ada 3 langkah dalam melaksanakan hal tersebut, yaitu membuat standar, membandingkan kegiatan standar, dan tindakan perbaikan. Dengan demikian, maka pengawasan bertujuan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan
dan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pegawai dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, dapat diambil tindakan untuk memperbaiki sehingga pegawai atau karyawan memahami hasil kerjanya. Dengan demikian, karyawan dapat meningkatkan kinerja baik kualitas maupun kuantitas yang sangat penting dapat dimainkan oleh seorang pemimpin terhadap pelaksanaan pengawasan dalam meningkatkan kinerja karyawan, yaitu 1. Hubungan antara pribadi antara lain sebagai figurehead, sebagai pemimpin atau leader, dan sebagai penjabat perantara atau liaison manager. Yang kedua, yang berhubungan dengan informasi atau information role, antara lain sebagai monitor, sebagai disseminator informasi atau penyampai informasi dari luar ke dalam, dan sebagai speakerman atau juru bicara. Yang ketiga, hubungan dengan pembuat keputusan atau decisional role, antara lain sebagai entrepreneur, sebagai penghalau gangguan atau disturbance handle, sebagai pembagian sumber atau resource allocator, dan sebagai negosiator. Demikian kesimpulannya yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.